Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 828. Danau berwarna darah itu penuh dengan darah kental yang berbau amis menyengat hingga membuat mual. Danau tersebut begitu luas sehingga Luo Xiu, berdiri di satu sisi, tidak dapat melihat ujungnya, baik ke depan maupun ke samping. Di tengah danau darah itu, terdapat kerangka raksasa yang sebagian tenggelam dalam darah kental itu. Tidak diketahui sudah berapa lama kerangka ini berada di sana, namun ia memancarkan aura kebencian yang meluap-luap dan energi pembunuhan yang sangat ganas. Gur, di atas bahu Luo Xiu, monster kuno pelahap dewa tiba-tiba menggeram rendah, tubuhnya menunjukkan kegelisahan dan ketidaknyamanan yang jelas. Ada apa, monster kuno pelahap dewa? Luo Xiu bertanya dengan heran sambil meliriknya. Dia kaget saat menyadari bahwa aura monster kuno pelahap dewa tampaknya beresonansi dengan kerangka raksasa yang ada di tengah danau darah itu. Penemuan ini membuat Luo Xiu merasa curiga sekaligus tidak yakin. Apakah kerangka ini adalah sisa tubuh monster kuno pelahap dewa purba dari zaman yang sangat lama? Dengan pemikiran tersebut, Luo Xiu kembali mengamati kerangka itu dengan seksama. Berdasarkan bentuknya, memang sangat mirip dengan monster kuno pelahap dewa. Binatang purba bintang adalah spesies langka yang berasal dari zaman awal. Monster kuno pelahap dewa termasuk dalam spesies dengan kekuatan individu terkuat di antara binatang purba ini. Bahkan di zaman awal, monster kuno pelahap dewa adalah entitas yang ditakuti di seluruh alam semesta. Generasi berikutnya, seperti klan monster dan hewan buas, adalah keturunan dari binatang purba bintang. Namun, seiring berjalannya waktu, garis keturunan mereka bercampur dan berevolusi menjadi spesies seperti klan naga, klan phoenix, klan burung garuda, dan lainnya. Saat ini, klan naga sebenarnya adalah keturunan langsung dari monster kuno pelahap dewa. Namun, garis keturunan mereka sudah sangat jauh berkurang kemurniannya. Sementara itu, monster kuno pelahap dewa di bahu Luo Xiu hanyalah salah satu dari garis keturunan monster kuno pelahap dewa yang paling lemah. Namun, meskipun termasuk dalam garis keturunan terlemah, monster kuno pelahap dewa tetap memiliki potensi luar biasa. Jika mencapai puncaknya, ia dapat menyaingi makhluk tingkat 9 dalam hierarki dewa iblis. Gur, tiba-tiba, suara auman samar terdengar dari dalam danau darah. Dalam sekejap, Luo Xiu merasa seolah-olah kerangka raksasa di tengah danau itu membuka matanya, sepasang bola mata merah yang menakutkan, seperti makhluk purba yang telah mati selama ribuan tahun kini bangkit kembali. Namun, Luo Xiu tetap tenang. Dia menutup matanya sejenak untuk mengatur pikirannya. Ketika dia membukanya lagi, pemandangan itu kembali normal, dan kerangka tersebut tampak tidak bergerak seperti sebelumnya. Saat itulah monster kuno pelahap dewa di bahunya tiba-tiba melompat ke udara dan melesat menuju danau darah. Dengan suara plop, ia menyelam ke dalam darah kental itu. Pada saat yang sama, monster kuno pelahap dewa menyampaikan perasaan menenangkan kepada Luo Xiu, seolah-olah memberitahu bahwa danau darah ini mengandung warisan darah monster kuno pelahap dewa purba. Baginya, ini adalah kesempatan besar untuk evolusi dan peningkatan kekuatan. Jika monster kuno pelahap dewa dapat berevolusi, itu tentu akan menjadi keuntungan besar bagi Luo Xiu. Maka, dia memutuskan untuk menunggu dengan sabar di tepi danau. Menariknya, tampaknya berada di dekat danau darah memberikan perlindungan tertentu. Ketika suara misterius dari kedalaman pegunungan Loyun terdengar lagi, Luo Xiu tidak merasakan tekanan yang biasanya menyerang dirinya. Namun, ketika Luo Xiu tengah menunggu, tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Dalam sekejap, sebuah kekuatan kesadaran yang kuat menyapu tubuhnya, mengunci posisi keberadaannya dengan tepat. Kesadaran ini bukanlah sesuatu yang asing baginya. Itu adalah milik Tuan Kota Tianyun. Meskipun kekuatan kesadaran Luo Xiu dibatasi hingga belasan mil karena efek formasi penyegelan, Tuan Kota Tianyun yang berada pada alam Dewa Agung tingkat 7 masih dapat memperluas kesadarannya hingga 100 mil. Dengan kata lain, jika Tuan Kota Tianyun sudah bisa merasakan keberadaan Luo Xiu, itu berarti dia tidak lebih dari 100 mil jauhnya. 100 mil adalah jarak yang dapat ditempuh dalam waktu singkat oleh kultivator tingkat Dewa Agung. Ketika Luo Xiu menoleh ke belakang, dia sudah bisa melihat siluet Tuan Kota Tianyun di kejauhan. Tuan Kota Tianyun tampak berpakaian serba putih, wajahnya penuh kemarahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang Luo Xiu. Luo Xiu tentu sudah menduga hal ini. Dia tahu bahwa Tuan Kota Tianyun tidak akan menyerah begitu saja. Maka, dia segera mengaktifkan papan formasi pertahanan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Papan formasi ini adalah hasil kreasinya menggunakan bahan berkualitas tinggi dan mampu memblokir serangan dari seorang Dewa Agung tingkat lanjut.
Namun, Luo Xiu menyadari bahwa mengandalkan papan formasi saja tidak akan cukup untuk menghadapi Tuan Kota Tianyun. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, dan Tuan Kota Tianyun jauh lebih kuat. Boom! Serangan dari Tuan Kota Tianyun menghantam papan formasi dengan keras, menghasilkan ledakan besar yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun serangan itu sangat kuat, papan formasi Luo Xiu berhasil memblokirnya, melindungi Luo Xiu sepenuhnya. Namun, Tuan Kota Tianyun tidak tampak puas. Dengan mata tajam, dia berkata dengan dingin, formasi pertahanan yang luar biasa. Kau tampaknya membawa banyak barang berharga. Sambil menahan amarah, dia menambahkan, tapi jika kau pikir papan formasi ini cukup untuk melawan aku, kau sangat naif. Aura pembunuhan yang sangat kuat menyebar dari tubuh Tuan Kota Tianyun, membuat Luo Xiu semakin waspada. Pertarungan yang sangat menegangkan baru saja dimulai. Roar, roar, roar. Piringan pertahanan itu bergetar, dan cahaya pelindungnya mulai melengkung di bawah tekanan dahsyat dari aura si Tuan Kota Tianyun, seolah-olah sebentar lagi akan pecah, meskipun untuk saat ini masih mampu bertahan. Kekuatan elemen logam, tidak ada yang dapat menghentikan. Tuan Kota Tianyun berseru dengan suara lantang, selangkah maju ke depan, dan dalam sekejap, cahaya emas yang tak terbatas berkumpul di sekeliling tubuhnya. Kekuatan hukum elemen logam tingkat ke-9 termanifestasi, membentuk sebuah tombak perang emas yang berkilauan dengan cahaya menyilaukan. Kekuatan elemen logam, salah satu dari 5 elemen utama, terkenal karena daya serangnya yang tak tertandingi, memiliki kemampuan untuk menghancurkan dan merobohkan segala pertahanan dalam sekejap. Meskipun si Tuan Kota Tianyun baru saja mencapai tingkatan 7 pada tingkat dewa, dengan kemampuan hukum elemen logam pada tingkat ke-9, kekuatan serangan tunggalnya dapat dikatakan jarang ada yang mampu menandingi di tingkat yang sama. Ini tidak baik. Ekspresi wajah Luo Xiu berubah seketika ketika melihat tombak perang emas yang terbentuk dari kekuatan hukum elemen logam. Dia tahu bahwa formasi pertahanan miliknya kemungkinan besar tidak akan mampu menahan serangan tersebut. Ciri khas elemen logam yang terkenal akan kemampuan penghancurannya bukan hanya sekedar omong kosong. Boom! Dalam satu ayunan tombak perang emas yang dipegang oleh Tuan Kota Tianyun, sebuah suara retakan terdengar dari piringan pertahanan Luo Xiu. Dalam beberapa serangan lagi, cahaya pelindung yang semula melindunginya kini mulai menunjukkan retakan besar. Hancurlah! Tuan Kota Tianyun berteriak keras, menggerakkan tombak. Perang emas yang kini melepaskan cahaya emas yang menyilaukan, seperti pelangi emas yang menyobek langit, langsung menuju Luo Xiu. Itu adalah teknik ilahi tingkat dewa bernama tombak emas penghancur langit. Teknik ini diciptakan oleh salah satu dewa tertinggi yang pernah ada di sekte tempat Tuan Kota Tianyun berasal. Dengan kekuatan hukum elemen logam, tombak ini mampu menghancurkan segala penghalang dan menyerang dengan kekuatan menghancurkan. Menyadari kekuatan dahsyat dari teknik ini, Luo Xiu tidak berani langsung menghadapinya. Dia segera mengaktifkan hukum ruang dan kecepatan yang dikuasainya, dan dalam sekejap, tubuhnya melesat ke samping, menghindari serangan itu dengan sempurna. Jika dia memilih untuk tetap berdiri dan menerima serangan itu secara langsung, piringan pertahanan miliknya pasti akan hancur dalam sekejap, dan dia kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan. Meskipun serangan dari Tuan Kota Tianyun sangat kuat, ada satu kelemahan mendasar, jika tidak mengenai targetnya, kekuatan serangan itu menjadi sia-sia. Teknik tombak emas penghancur langit yang sangat kuat itu gagal mengenai Luo Xiu, menyebabkan si Tuan Kota Tianyun merasa sangat frustrasi. Rasanya seperti meninju awan lembut, tanpa ada kepuasan ataupun hasil yang nyata. Anak kecil, apa kau hanya tahu cara berlari? Kalau kau punya keberanian, hadapi seranganku langsung. Tuan Kota Tianyun memekik marah, mencoba memancing Luo Xiu untuk menghadapi serangannya secara langsung. Aku bilang, kau ini sudah hidup jutaan tahun, masih saja tak tahu malu. Kalau kau benar-benar punya nyali, kenapa tidak kau turunkan tingkat kultivasi menjadi setara denganku? Saat itu, aku hanya butuh 1 jari untuk membunuhmu. Luo Xiu mencibir sambil membalas ejekan tersebut. Teknik provokasi seperti itu jelas tidak akan berhasil padanya. Namun, mendengar jawaban tersebut, wajah Tuan Kota Tianyun memerah karena amarah. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah pedang emas muncul di genggamannya. Pedang itu adalah senjata perang utama miliknya, ditempa menggunakan hukum elemen logam sebagai esensinya. Kini, seiring dengan pencapaiannya ke tingkat 7 pada dewa, pedang ini telah berevolusi menjadi senjata perang tingkat tinggi yang setara dengan senjata tingkat dewa. Sebagai seseorang dengan tingkat dewa, aku dipaksa untuk mengeluarkan senjata utamaku oleh anak kecil sepertimu. Kau seharusnya merasa bangga karena telah membuatku sejauh ini. Nada suara Tuan Kota Tianyun kini dipenuhi dengan kemarahan yang tertahan. Kali ini, dia tidak berniat memberi Luo Xiu kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengangkat pedang emasnya, dan dengan keahliannya dalam hukum pedang dan logam, dia mengayunkan serangkaian serangan pedang. Swish! Cahaya pedang emas melesat di udara seperti aliran sungai emas yang mengalir tanpa henti, menghancurkan ruang di sekitarnya.
Serangan ini bukan hanya sangat kuat, tetapi juga meliputi area yang luas, membuat Luo Xiu hampir tidak memiliki ruang untuk menghindar. Melihat cahaya pedang yang tak terbendung itu, Luo Xiu tahu bahwa ini adalah serangan yang dirancang untuk menangkap dan menghancurkannya, memaksanya untuk menghadapi serangan frontal. Gelombang energi pedang memenuhi udara, menciptakan kehampaan gelap di sekitarnya. Tuan Kota Tianyun berdiri di tengah-tengah kehancuran, pedang emasnya bersinar terang di tangannya, senyum dingin menghiasi wajahnya. Aku ingin lihat, apakah kau masih bisa lari kali ini. Namun, di tengah kehancuran itu, tiba-tiba, sosok Luo Xiu muncul kembali sekitar puluhan mil jauhnya. Meski terlihat berantakan, dengan pakaian yang hampir hancur sepenuhnya, wajahnya tetap tenang. Di tangannya, dia memegang busur awan ungu, busur dewa yang sangat kuat. Dia menarik tali busur dan melepaskan 3 anak panah cahaya secara bersamaan, melesat dengan kecepatan luar biasa menuju Tuan Kota Tianyun. Trik murahan. Tuan Kota Tianyun mengayunkan pedang emasnya, memotong ketiga anak panah cahaya itu tanpa kesulitan. Namun, benturan dari energi yang dilepaskan anak panah itu membuatnya mundur 2 langkah. Awan ungu, meskipun hanya busur, adalah senjata tingkat dewa. Bahkan seorang Tuan Kota Tianyun harus mengerahkan sedikit usaha untuk menahan dampaknya. Meskipun begitu, dampaknya tidak cukup untuk benar-benar melukai dirinya. Bersambung.